Selamat datang di dunia The Boys Part 2. Terusin episode kemarin, ternyata Billy sama Frenchie masih hidup, guys. Suatu hari Billy lagi nyam-nyam sama beka istrinya. Mimpi doang, guys. Aduh, sedang enak malah wake up. Karena terlanjur bangun, dia mandi terus sarapan sambil lihat rekaman istrinya yang katanya udah meninggal. Abis itu si Om Brewok siap-siap buat nyamperin Susan lagi. Dia ngasih bukti kesengklekan superhero biar di-ban dari negara. Tapi ibu direktur CIA mau bukti nyata. Ini nyata loh, maksudku yang nyata. Mulutmu bau cumi saus padang. Pulang dari situ, Om Brewok dapat info dari Popclaw kalau A-Train suka transaksi senyawa V di pasar mie. Dia nyuruh Frenchie, Milk, sama Huey ke pasar buat nyari mamang-mamang mie. Iya ayang pasti, aku juga sayang kamu. Tenan. Anak babi satu ini kenapa Ya sudah, kamu cebok dulu sana. Iri, bilang bos. Deh, fokuslah ke tukang mie sekitar. Pacaran terus. Sebenarnya tukang mie apa yang kita cari? Mie goreng, mie ayam, mie Aceh. Dan bagaimana kita tahu dia tukang mie hanya dari penampilannya? Sepertinya dia, Mang Mie Ayam. Ngeliat mamang-mamang yang nyakuin pistol, The Boys langsung ikutin sampai ke ruang bawah tanah salah satu toko. Sambil ngendap-ngendap mereka nyari senyawa V, tapi Frenchie malah teralihkan oleh wajah seekor. Seorang cewek di dalam penjara sampai-sampai dia ngebebasin si cewek. Si cewek langsung loncat, nyolok dan nyabik-nyabik Kang Mi yang datang. Sebutan seekor lebih pantas ternyata. Takut disobek-sobek juga. Si trio ngungsi ke penjara si cewek. Sedangkan si ceweknya kabur. Billy datang ke lokasi yang udah berserakan mayat. Seperti sampah saja berserakan. Mereka nemuin suntikan senyawa V yang udah dipakai. Jadi si cewek barbar tadi itu asalnya manusia biasa yang dijadiin monyet percobaan. Sama mamang-mamang mie tadi. Motifnya sih belum tahu. Tapi bisa jadi berhubungan sama kelangsungan superhero vote. Om Brewok ngajak The Boys nyari si cewek. Karena dia orang penting buat bukti ke Susan dengan potongan kertas dari paket yang mereka temuin. Kayaknya si cewek pergi ke stasiun buat pulkam. Waktu yang lain sibuk diskusi. Huey malah WA-an. Disamperinlah sama si Om Brewok. Kau punya pacar baru? Tidak? Ya? Ya. Ya atau tidak? Ya, tidak. Begitu tahu yang chattingan sama si mas konter itu Starlight, Billy nyuruh dia pergi kencan sekalian nyadap HP si superhero cantik. Dengan restu Om Brewok, Huey ngajak Starlight Skin Annie main bola gelinding sambil ngobrol-ngobrol. Malu gara-gara lempar bola gagal. Huey tiba-tiba nanya soal translucent. Kamu suka aku atau translucent? Tidak, aku hanya kepo. Annie cerita kalau translucent lagi ada Mission Impossible. Impossible balik lagi. Anaknya sampai menangis minta dedinya pulang. Anak Huey jadi ngerasa bersalah udah ngebun-bun orang yang punya keluarga. Bosen main bowling. Mereka berdua emam dulu. Ada cabai merah di gigimu. Apa? Aku akan ke toilet sebentar. Huey ngambil kesempatan ini buat nyadap HP Annie. Gampang kalau buat mas counter. Tinggal diambil, ditempel, ditunggu, beres. Di stasiun, Billy, Frenchie, sama Milk berpencar nyari si cewek barbar. Dengan ketajaman instingnya, Frenchie nemuin si cewek di toko kaset. Lagi nonton boyband Jepang. Apakah dia wibu? Frenchie nyoba nenangin si cewek. Tapi begitu TV-nya iklan, si cewek kabur. Dia yang kebingungan kebetulan ketemu Om Brewok sama MM. Mana wanita itu? Kabur. Kemana? Entah. Yang betul. Betul lah. Mereka punya di si cewek lagi di sekitar stasiun. Om Nenek yang ngerasa ini semua salah Frenchie, ngajak baku hantam sampai diliatin orang-orang. Sudah tua tak tahu malu. Karena emosi udah diubun-ubun, Milk pergi cuma ditahan sama Om Brewok. Nenen. Apa? Bulu-bulu. Apa? Bulu-bulu. Kau ngomong apa, Jing? Nah, apa kau mengerti? Tidak. Setiap hubungan itu pasti ada pertengkaran. Jangan buat itu menjadi perpisahan. Billy juga bilang kalau mereka harus gercep nemuin si cewek sebelum keduluan A-Train. Berkat kata-kata Billy barusan, Frenchie Milk akhirnya akur lagi dan nerusin pencarian. Setelah kesana kemari membawa alamat, si cewek ketemu di kerumunan orang. Tapi sialnya langsung dibawa A-Train, yang ternyata ada di situ dari tadi. Ngerasa pantatnya kedinginan, si cewek nyolok mata si pahlawan sampai mereka jatuh. Cari gara-gara kau ya. Si cewek dibikin jedak jeduk sama A-Train. The Boys yang ngeliat itu putus asa. Karena gak mungkin mereka bisa ngelawan superhero. Cuman Frenchie gak habis akal. Artis woi, ada artis. Gara-gara itu warga pada nyamperin. A-Train kepaksa ngelepasin si cewek dan selfie bareng fansnya. Si cewek kabur ke terowongan bawah tanah diikutin The Boys. Sampai jalan buntu, Frenchie nyoba nenangin lagi dia. Tapi sesuatu yang sama tak akan terjadi dua kali. Jadinya Billy ngebius si cewek sekalian sama Frenchie-nya. Beban bertambah satu nih. Pindah ke vote, Madeline dapat info ada pembajakan pesawat di atas langit. Dia nugasin Homelander Queen Maeve buat jadi penyelamat. Bukan karena kasihan sama penumpang, tapi ini kesempatan kita menguasai militer Amerika.
mereka. Homelander sih kelihatan setuju sama omongan Madeline. Gak kayak Maeve yang males gitu. Kayaknya dia tahu deh ceritanya bakal gimana. Singkat cerita mereka udah di pesawat ngalahin 3 orang pembajak dengan kekuatan supernya. Segampang itu guys. Tenang semuanya. Kalian lihat aksiku tadi kan? Prok 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 prok. Aku tahu aku hebat. Lebih kencang. Prok 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 prok. Lagi sibuk selebrasi, Maeve ngasih kode ke Homelander buat ke kokpit pilot. Ternyata ada sisa 1 pembajak lagi nodong kapten. Anak muda, kamu kelihatan tua. Pasti tidak child free ya. Jedor. Anjing, kan bisa kau tonjok saja. Maeve ngehubungin ATC tapi percuma. Sinyal mati gara-gara mesin ikut ke laser Homelander. Jadi bagaimana? Pulang. Si Superman KW nyuruh penumpang buat tenang. Padahal pesawat udah mau ngejungkir. Maeve minta dia buat nahan si pesawat atau ngebawa satu persatu orang ke daratan. Males ah. Maeve mohon-mohon tapi gak didengar. Pahlawan tinja emang. Cih. Dengan santai dia jalan ke pintu keluar. Queen Maeve yang masih punya peri kemanusiaan mau nyelamatin anak kecil sama ibunya. Cuman tetap aja ditolak sama si superhero kunyuk so ganteng ini. Ngeliat Maeve bawa 2 manusia, penumpang lain ngikutin, yang bikin Homelander hampir ngelaser semua orang. Maeve gak punya pilihan lain selain ikut Homelander. Dan dengan rasa bersalah nontonin pesawat itu terjun. Beberapa jam kemudian, puing-puing pesawat ditemuin di pantai. Karena penyelamatannya gak sesuai rencana, mulai deh si Superman KW ngedrama di depan kamera dan warga supaya mereka dapat dukungan buat masuk militer. Pilih banting merah. Orang-orang pada ricuh ngesupport si pahlawan tanpa akhlak ini. Sedangkan Maeve yang tahu kebusukan dia kelihatan kesel dan marah. Balik lagi ke pasar. Train yang mau transaksi sama Kang Mi kaget semua mamang udah jadi mayat. Jadinya dia ke tempat Popclaw, nanyain pacarnya siapa yang ngebocorin dealer V di pasar Mi. Soalnya kan itu rahasia mereka. Dipaksa dirayu segimanapun, Popclaw gak ngaku. Ya kalau ngaku selingkuhnya juga ketahuan dong. Habis itu Train nyuruh pacarnya beres-beres buat pindah. Takut ketahuan Homelander kalau mereka jadi bandar V. Di tempat lain, Deep yang gak ada kerjaan nyamperin Madeline. Mom, aku mau. Jadi gini, ada lumba-lumba yang melamarku. Aku bingung harus jawab apa. Ada saran? Lumba-lumba? Tidak laku di kalangan manusia, tak berarti kau harus bercinta dengan lumba-lumba, bodoh. Oke? Sudah sana keluar. Oke. Obrolan sampah. Jebret. Sakit hati dikatain gak penting. Tanpa sepengetahuan Madeline atau superhero lain, Daddy beraksi bawa kabur lumba-lumba. Ditolak Starlight jadi gila fuckboy satu ini. Cuman karena ngebut dia disalip polisi. Sialnya lagi, pas ngerem si lumba-lumba kepental sampai ke tengah jalan dan kelindes truk yang lewat. Gagal deh kawin larinya. Di tempat lain, Popclaw yang udah pindah kosan baru diapelin Train lagi setelah berhari-hari. Ayang, kemana saja? Mengurus surat nikah. Sungguh ayang. Tenan. Popclaw seneng akhirnya mereka bisa go public. Tapi Train sekali lagi nanya dia ngebocorin tentang senyawa V ke siapa. Karena kebelet nikah, Popclaw akhirnya cerita yang sebenar-benarnya. Maaf, aku hilaf. Anehnya, Train gak marah. Dia malah, tidak apa-apa ayang. Aku akan tetap mencintaimu meski kamu tukang ngibul. Ayang. Gak disangka, Train dengan kecepatan 200 tahun cahaya langsung nyuntik Popclaw pakai heroin biar ode. Cinta memang tak selamanya indah, kakak adik. Kelihatan dari mukanya sih, dia kayak nyesel sama sedih gitu. Ternyata dia disuruh Homelander guys. Buktinya, abis itu dia langsung laporan. Bagus, jangan bersedih. Cepatlah move on. Ada saran pak, jika kamu bingung cara move onnya gimana, tahan napas selama 1 jam dan nikmati prosesnya. Mati dong pak. Bercanda. Habis itu Homelander meluk Train. Bukan nenangin, tapi ngancam supaya Train berhenti pakai senyawa V. Habis cuap-cuap sama Train, Homelander ceramah di acara Believe Expo. Acara ini diselenggarain vote yang bintang tamunya bukan cuma Homelander, tapi Starlight sama Ezekiel si elastis juga. Of course, Billy Milk sama Huey ada di acara itu. Soalnya ini kesempatan mereka buat cari tahu dan maling senyawa V dari Ezekiel yang sekarang lagi manggung. Sebelum itu, Billy nyuruh Huey ngorek informasi dari Starlight sekian lama. Mungkin aja dia tahu sesuatu. Mereka ngobrol sambil didengerin Billy lewat HP Starlight, which is udah disadap. Apa kamu jomblo? Iya, aku jomblo sejak lahir. Oh, aku juga jomblo sih. Kesempatan nih. Tiba-tiba Mama Starlight nyamperin mereka. Halo, Tante. Maaf, anak saya artis. Dia sibuk. Mah, dia teman tapi mesraku. Beberapa detik kemudian, Ashley si asisten rusuh datang ngingetin Starlight. Bentar lagi tampil. Huey langsung pura-pura gak kenal. Soalnya takut Ashley inget dia. Karena misinya gak berhasil, Huey disuruh datang ke acara VVIP Ezekiel biar bisa ketemu secara pribadi. Tapi om, aku harus jual ginjal dulu untuk beli tiketnya. Tidak perlu. Manfaatkan saja Starlight. Awalnya sih gak mau, tapi demi balas
balas dendam, apapun dilakukan. Abis itu Billy ngasih video Izkil yang lagi wik-wik sesama jantan. Sebagai ancaman, jatuhin reputasinya kalau gak mau bilang apa-apa. Huey nyamperin lagi Starlight yang masih di bawah panggung. Baru mau basa-basi, dia kebayang-bayang Robin. Jadinya dia bilang, bolehkah aku minta tiket meet and greet Izkil? Kamu kan cantik dan kaya dan temen Izkil juga. Meskipun bete, Starlight ngeiyain dan gak berkata-kata lagi. Waktu udah masuk ke ruang VVIP, dia disapa Homelander yang ternyata bakal featuring Izkil. Ngebaptis ulang orang di situ biar dosa-dosanya dihapus. Pas sekali untuk Huey yang telah melakukan dosa besar. Beda sama orang lain yang cuma direndam sebentar. Homelander kayaknya punya dendam kesumat, ngelelupin si Mas Counter sampai hampir kehabisan napas. Mana Izkil diem aja lagi. Simulasi dicabut nyawa. Semua orang termasuk Homelander keluar. Huey yang ngeringin badannya dilama-lamain mulai beraksi. Tadinya sih mau nunjukin video slaynya Izkil, tapi dia kelupaan. Tadi HP-nya ikut nyemplung. Ternyata HP ku tidak waterproof. Patlah cok. Alhasil dia pakai rencana B. Kamu ingat aku? Waktu itu aku diputar, dijilat, dicelupin olehmu. Mantap pokoknya. Izkil marah langsung nyekek Huey, cuman si Mas Counter ngeskakmat si Elastis. Ngancem para omnya bakal nge-upload video dia nganu kalau Huey mati. Dengan pasrah, Izkil nawarin uang, tapi yang Huey mau informasi soal senyawa V. Ternyata Izkil ngoplos obat imunisasi sama senyawa V buat para bayi yang baru lahir di beberapa rumah sakit. Oh, kekuatan super mereka tidak alami ternyata. Begitu dapet bocoran V, Huey ngasih tahu Milk yang sekarang sendirian. Kemanakah Billy? Flashback sedikit waktu Huey sibuk dibaptis. Dia dapet telepon dan langsung pergi ke tempat adik iparnya. Billy baru tahu kalau istrinya ternyata belum meninggal. Dan kuburannya juga kosong. Langsung dihancurin dong kuburan palsunya. Dan Billy semakin mantep nyari keadilan buat istrinya, yang adalah korban dari superhero vote. Abis itu dia dapet telepon lagi dari Om Nenen buat ketemuan di rumah sakit terdekat. Mereka masuk tanpa halangan. Dan dengan kekuatan copet kelas kakak, Billy dapet ID cardnya suster buat kunci masuk ruangan bayi. Mereka gak sadar, CCTV di situ langsung aktif begitu pintu kebuka. Sampai di dalam, bener aja dong para bayi di situ lagi dicekokin senyawa V. Terus juga mereka dilindungin sama inkubator kaca anti badai halilintar. Soalnya kekuatannya bisa aja muncul tiba-tiba kayak bayi ini. Yakin itu barang yang dicari. Billy ngambil sedikit obat biru itu. Jika bisa banyak, kenapa harus sedikit, Om? Cuman tiba-tiba Satpam Vote datang nyerang dua om-om itu. Gak habis akal. Billy ngambil bayi barusan buat jadi tameng sekaligus senjata. Dia langsung nge-sreng. Para Satpam sampai setengah hancur. Bukan cuma mereka yang hancur. Etrain juga hatinya hancur mengenang Popclaw yang udah di akhirat. Dia sengaja nonton si pacar lagi selingkuh sama si bapak kos. Frenchie sama Billy, which is otomatis kerekam juga kelihatan sama Etrain. Dan sialnya, muka Frenchie jelas. Alhasil dia sama anggota The Seven lain bernama Black Noir nyari tahu soal si orang Prancis yang gak tahu nama aslinya siapa. Ini akibatnya jika tidak pakai masker saat berbuat kejahatan. Ketahuanlah semua alamatnya. Sampai alamat Cherry pun digerebek karena udah gak aman. Cherry ngasih tahu Frenchie yang lagi santai di markas baru. Si Mas Botak langsung siap-siap kabur ngajak si cewek. Tapi baru aja dibuka pasungnya, kabur duluan. Asu memang. Akhirnya Frenchie pun pergi sendirian. Tapi gak disangka ternyata Black Noir udah ada di situ. Aduh, mampus. Begitu si ninja mau nyerang, cewek barbar datang ngelawan dan nyuruh Frenchie pergi. Dua manusia super itu saling cakar. Tapi gak lama soalnya si cewek langsung tumbang. Frenchie yang sembunyi nyamperin si cewek. Ngeliat si cewek luka parah, si abang yakin kalau dia udah log out. Ternyata si cewek cuma mati suri dan lukanya juga langsung sembuh. Ngebikin Frenchie shock sekaligus kagum. Di markas baru yang ke-290, Billy and the Boys rapat tentang bayi yang dicekokin senyawa V sama Vote sejak tahun 1971 biar jadi superhero. Bisa dikatakan yang nyiptain para super. Dengan polosnya si cewek barbar masuk ke ruangan ngambilin spidol ngebikin MM. Kenapa dia tidak mati saja sih? Kau sedang datang bintang. Hah? Keluar dari mana? Dia kan lelaki. Bercanda, goblin. Gara-gara si cewek barbar ngeganggu terus, Huey nyamperin ke ruangan sebelah. Taunya dia lagi ngegambar ceker ayam. Dari tadi gak beres-beres. Karena penasaran, Huey mau ngambil gambarnya. Wah, bagus gambarnya. Frenchie punya firasat kalau si cewek nyoba buat komunikasi. Dia ingin makan ceker setan maksudmu. Ya,
Aku bisa beli di warung seblak Mak Empong. Billy gak setuju gara-gara Frenchie udah jadi buron. Terserah ah. Karena Frenchie wanted, kali ini Billy ngajak Huey pergi ke taman. Dia curhat soal istrinya yang diperkosa Homelander dan hilang sampai meninggal atau mungkin masih hidup entah di mana. Itulah alasan dia benci banget sama superhero dan mau balas dendam. Billy juga ngingetin Huey soal Starlight buat gak terlalu berhubungan lebih jauh. Karena menurut Om Brewok, semua superhero sama aja, pada busuk. Di vote, Madeline marahin Starlight dan mau mencat dia. Gara-gara di acara live kemarin, dia ngakuin dilecehin anggota The Seven. Si nenek sihir ngancem buang Starlight, soalnya kelakuannya bisa ngerusak reputasi Vote. Cuman, Starlight balik ngancem nenek sihir kalau Vote bakal dicap jelek. Gara-gara mencat korban pelecehan, takut reputasi Vote turun. Madeline ngasingin The Deep ke daerah lain sebagai hukuman. Gak cuma itu, dia juga disuruh minta maaf di TV karena udah ngelecehin Starlight. Karma itu nyata. Balik ke markas, Frenchie yang ngerasa si cewek barbar punya sesuatu yang mau disampein. Ngajak ke dukun. Om Nenen gak mau soalnya terlalu beresiko. Ah anjir, setidaknya ajak aku jajan bang. Please bang, please. Akhirnya, setuju. Dia ngebawa 2 buronan ke rumah Mesmer. Dukun mantan pahlawan Vote yang dipecat karena terlalu jujur. Tanpa basa-basi, si Kang Rama langsung nerawang si cewek barbar. Cuman, yang dia lihat malah kebrutalan si cewek. Ditambah si cewek yang ngerasa gak nyaman malah matahin tangan Mesmer. Mama sakit. Gak sakit. Sakit bang Gong. Ditelepon Billy yang marah karena ngebawa Frenchie sama si cewek keluar karena udah ketahuan. Om Nenen ngasih tahu lokasi mereka. Gak lama kemudian Billy Huey datang. Sesi terawang pun lanjut dan kali ini si cewek barbar ngasih tahu kalau dia dulu teroris. Hah? Masa? Serius? Waduh, I'm in love with the criminal, huh? Pesannya masih samar-samar. Si cewek barbar diterawang lagi. Ternyata cewek yang namanya Kimiko ini waktu kecil keluarganya dibantai. Terus dia sama adiknya dipaksa jadi tentara teroris. Entah ini rencana Vote atau bukan. Yang mau tahu tonton sampai beres ya. Ngerasa info yang didapat lumayan, The Boys mau pulang. Tadinya Billy mau ngebunuh Mesmer cuman dilarang sama Om Nenen. Sesekali bersikaplah manusiawi bang. Pulang dari situ, Billy terus ke kantor Susan. Mau ngasihin senyawa V dan deal-dealan buat jatuhin Vote dan menjarahin Homelander. Cuman Susan gak bisa janji bisa ngehukum Homelander karena takut. Lagian kalau di penjara pun dia pasti bisa kabur kan superhero. Jadinya Billy balik ke markas dengan kecewa. Tapi misinya gak selesai sampai situ aja. Meskipun gak ada kerjasama dan tunjangan dari CIA, Om Brewok and the Boys masih lanjutin misi karena Huey gak ada. Billy ngelacak lokasinya yang ternyata lagi di hotel berduaan sama Starlight buat deket-deketan. Dia udah lupa tujuannya balas dendam ke superhero buat pacarnya Robin dan sekarang malah ngebucin sama cewek lain. Cepat sekali move on-nya mas. Dia ngerasa keadaan mulai aman gara-gara udah nemuin pengganti Robin. Aman bapakmu. Di tempat lain, Mesmer yang ngerasa dizolimi ngajak ketemuan Homelander buat ngasihin foto-foto The Boys plus si cewek barbar yang dia dapet dari kamera pintunya. Si bogel pengkhianat. Dia cepu bukan tanpa pamrih, tapi apa boleh minta saran supaya six pack? Pak, aku ingin digandrungi ciwi-ciwi muda. Homelander sih bodo amat. Dia pergi tanpa ngomong apa-apa lagi. Anjir. HP-ku mana pay letter lagi. Besoknya Homelander memperjelas foto dari HP-nya Mesmer yang belum dibalikin. Ketahuan lah semua muka The Boys sama si cewek barbar. Hancur sudah perjuangan The Boys. Begitu lihat muka Billy, ingatlah dia soal BK yang jadi alasan Billy neror superhero. Homelander nanya ke Madeline soal istri Om Brewok yang katanya hilang itu. Cuman Madeline ngalihin pembicaraan dengan ngajak si pahlawan kencan. Sepertinya aku akan sibuk, jadi gak dulu mom. Kasian deh lo ditolak. Gak dapet info dari nenek sihir. Homelander datang ke ilmuwan Vote yang udah pensiun bernama Dr. Voldemort. Bukan, Vogelbaum. Dokter ini adalah orang yang ngejadiin Homelander atau nama aslinya John objek pertamanya buat dijadiin superhero. Ciluk. Jadi dia ngabisin masa kecil dari bayi di lab tanpa mainan atau disayang-sayang. Bahkan orang tuanya aja gak tahu siapa. Kasian ya om setan satu ini. Ngobrol itu ini. Akhirnya dia dapet info yang dia mau. Habis itu Homelander rapat sama anggota The Seven tapi tinggal Five. Dia ngomongin soal musuh yang di depan mata. Kalian pasti penasaran kan? Ini dia. 1, 2, 3. Pak, tidak salah foto pak. Homelander ngejelasin kalau Huey itu yang ngebunuh Translucent. Juga meras info dari Izkill, Popclaw sama Mesmer buat musnahin The Seven. Starlight kaget dong ngedenger pacarnya yang lemah ternyata kayak gitu. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Kok tanya saya? Tanya dia. Hah? Apa? Begitu Homelander zoom out foto si maskot
counter, A-Train langsung ingat siapa Huey. Ternyata curut itu. Homelander nuduh Starlight sekongkol sama The Boys. Ditambah dia baru aja nyingkirin Deep kan. Homelander nyuruh Starlight ngaku kalau enggak dia diancam bakal dibunuh. Untungnya Maeve ngehalangin. Bang, udah bang, gak enak kedenger tetangga. Berkat Maeve, Homelander gak jadi marah dan rapat pun dibubarin. Di waktu yang sama, Huey nyamperin Billy di markas. Om, aku ingin bicara. Tinggal bicara, apa susahnya? Huey bilang kalau dia mau keluar dari The Boys. Alasannya sih udah gak mau jadi kriminal dan ngeliat orang mati. Padahal mah mau fokus ngebucin. Aku mau move on om, aku masih muda, masih punya masa depan, tidak sepertimu. Waduh, nyari gak ikutan serem. Billy udah siap ngajar Huey, cuma tiba-tiba ada telepon dari A-Train yang sekarang lagi di rumah Huey. The Boys langsung kalau mereka semua ketahuan. sibuk nelponin istrinya buat siap-siap kabur dari rumah. Ternyata A-Train nyandra ayah Huey dan minta tebusan. Si Mas Counter disuruh pulang sendiri kalau enggak, si ayah langsung dijadiin bubur kayak Robin dulu. Billy murka. Pasti si anjing Mesmer. Karena udah dapet ancaman, Huey pun pulang nyelamatin si ayah. Anakku, mana bagong itu ya? Hey! Tiba-tiba A-Train muncul bawa action figure dia sendiri yang Huey kumpulin waktu masih ngefans. Ternyata aku idolamu, bro. Tak usah banyak bicara. Apa maumu, Cok? Mauku adalah... anjing. A-Train minta info soal The Boys tapi Huey langsung ngeluarin senyawa V yang bikin si pahlawan kikuk karena kaget kok Huey bisa tahu soal itu. Dia diiming-iming bakal dikasih senyawa V kalau ngebebasin si ayah. A-Train langsung setuju. Awas saja jika kau ngibul. Si ayah pun keluar rumah duluan. Pas udah berduaan, A-Train langsung playing victim mewek-mewek nyalahin Huey gara-gara pecahnya meninggal. Padahal kan dia sendiri yang ngebun-bun. Tiba-tiba Kimiko dateng ngebaduk kaki A-Train sampai tulangnya keluar. Aduh, sakitnya terasa sampai ke ubun-ubun Neri. Abis itu Huey Kimiko ninggalin A-Train gitu aja. Di tempat lain, Billy ngelabrak Mesmer di stasiun. Untungnya waktu itu dia nempelin GPS di baju si dukun. Begitu ngeliat Billy, Mesmer langsung kabur. Dikejarlah sampai ke toilet. Kena kau. Bang, tidak bang. Billy langsung hajar Mesmer pakai bogem ganasnya. Sewaktu ditonjok gak sengaja si dukun ngeliat masa lalu Billy. Aji mumpung dong dia nawarin pertolongan. Cuman Billy gak selemah itu. Dia langsung ngegeprek Mesmer sampai kepalanya bocor. Jangan macem-macem deh dengan om satu ini. Urusannya beres. Billy balik lagi ke markas dan di sana udah ada keluarga Om Nenen sama Huey. Karena takut mereka kenapa-napa, Billy kepaksa minta tolong sama Susan. Meskipun CIA gak bisa jeblosin Homelander ke penjara, seenggaknya keluarga Huey aman dan vote bakal ditutup. Pas banget Susan sama rombongan pergi, Huey dapet telepon dari Starlight yang minta ketemuan di taman. Starlight Skin Annie marah banget karena ngerasa dihianatin, dimanfaatin, disakitin, dianuin, diiniin, diituin. Aku melakukan ini demi kamu, Nik. Dia pun cerita soal senyawa V yang bikin Starlight terheran-heran karena nganggep selama ini dia dapat kekuatan dari Tuhan. Singkat waktu di tempat yang jauh, Deep udah nyampe di kosan baru. Bau-bau dipecat nih. Si manusia ikan pun ngegalau tapi gak lama. Siangnya dia langsung dapet tamu buat diajak wadidaw. Si cewek sedikit aneh soalnya punya obsesi sama insangnya Deep. Pas dicolok, Deep nyuruh si cewek berhenti soalnya sakit. Cuman ternyata si cewek yang gak tahu namanya ini lebih galak guys. Jadinya si manusia ikan gak bisa berkutik, cuma bisa diem pasrah aja diapain sama si cewek. Deep frustasi berat gara-gara semua yang dia alamin. Alhasil dia botakin semua bulunya dari ujung kaki sampai ujung kepala biar sialnya hilang. Di negara lain, Homelander ngebantuin tentara yang lagi gerebek markas teroris. Semua penjahat di sana langsung habis dibunuh sama dia dengan brutal. Yuro psikopat. Karena senyawa V udah bocor ke CIA. Homelander gimmick basmi teroris di negara lain dan nemu senyawa V di markas mereka. Ngebikin Madeline bingung kok bisa ada yang punya senyawa V selain Vought. Ditambah jadi ada beberapa orang lagi yang tahu soal senyawa V. Cuman masalah itu gak bikin Vought terancam. Soalnya kalau ada super villain di luar sana yang bisa ngelawannya ya cuma superhero Vought. Gara-gara itu juga Susan gak bisa bantu Billy and the Boys yang sekarang sembunyi di motel buat ngancurin Vought. Soalnya semua petinggi negara juga udah setuju Vought masuk militer. Susan juga malah nyuruh si Om Brewok sama yang lain berhenti ngelawan Vought. Ngeliat gelagat Billy gitu, Frenchie sama mutusin buat bubar. Cuman si Om Brewok ngelarang karena dia bilang, Aku akan beli cendol untuk buka. Awas kalau lama. Billy ngajak Huey ikut biar ada
teman. Seperginya si Om Brewok, Frenchie, Kimiko yang lagi santai dilemparin petasan dari luar. Sialnya, mereka gak bisa kabur karena dibikin pingsan. Alhasil mereka dibawa gak tahu kemana. Katanya sih beli tajil, padahal Billy ngajak Yui ke rumah seseorang. Si Om Brewok yang hampir putus asa minta tolong sama nenek bernama Mallory, yang adalah mantan bosnya yang ngelawan vote dulu. Si nenek gak mau nolongin, katanya sih trauma. Terakhir kali dia kerja sama bareng The Boys, cucunya meninggal. Billy yang nafsu tetap maksa minta bantuan. Minta tolong kok maksa. Malu diliatin Huey. Mau gak mau, Mallory pun ngasih tahu kelemahan Homelander, yaitu Madeline yang katanya spesial buat si pahlawan. Habis itu Billy Huey balik ke motel. Om kebablasan. Shoot karena keadaan motel yang aneh. Ditambah ada mobil culik. Billy yakin kalau Frenchie sama Kimiko udah digerebek anak buah Vote. Kelamaan sih perginya. Jadinya Om Brewok mutusin buat jalanin misi berdua aja bareng Huey. Cuman si Mas Counter yang masih berperi kemanusiaan pengen nolongin temen-temennya. Pergi saja sendiri. Huey yang lemah tanpa The Boys nyamperin Annie. Siapa tahu si mantan mau bantuin bebasin temen-temennya. Tapi enggak. Annie yang masih marah malah ngusir Huey. Aku tuh mau dipaksa. Oh oke, aku maksa. Please cantik. Tidak mau ah. Annie pergi gitu aja. Katanya mau dipaksa. Idih. Tanpa pertolongan dari siapapun, Huey yang setia kawan pun beraksi sendiri. Dia datang ke motel buat ngelawan Kang Grebek. Ujung-ujungnya malah dia yang ditangkap dan dimasukin ke penjara. Yang udah ada sama Frenchie. Hai guys, aku akan selamatkan kalian. Yay. Thank you bro. Meski penyelamatanmu ini mubazir. Tapi ternyata Huey berencana kabur pakai kawat gigi sementaranya. Dengan keahlian maling kelas kakak Frenchie, dia bisa buka pintu yang kekunci 7 turunan pakai apapun. Cuman waktu mau lepasin kawatnya, susah. Biar cepet Frenchie nolongin sampai Huey. Biar aku saja. Tanpa aba-aba, Om Nenek langsung nonjok si Mas Counter dan kawat giginya pun berhasil lepas. Singkat waktu, mereka berhasil keluar penjara dan nyelamatin Kimiko yang masih pingsan. Cuman sial, penjaganya terlalu banyak ngebikin mereka berempat ke pojok. Gak disangka mereka dapat bantuan dari Starlight. Maaf lama, tadi aku dandan dulu. Takut keburu ada penjaga lain, mereka kabur lewat belakang. Tapi Huey Starlight gak sempet keluar karena kepergok A-Train yang lagi mabox. Kaki A-Train yang kemarin patah udah sembuh gara-gara senyawa dia nyerang Starlight sampai kepental. Begitu mau ngabisin Huey, si pahlawan tiba-tiba ngik-ngikan dan pingsan. Kelihatannya sih kena serangan jantung atau mungkin overdosis nyawa V. Sesuatu yang berlebihan itu memang tak baik. Huey yang baik hati nolongin A-Train, cuman Starlight bilang, percuma, kau lemah. Aku tahu. Jadinya ini nyuruh dia pergi sebelum orang vote pada datang. Di waktu yang sama, Madeline yang baru pulang kerja kaget kedatangan Billy. Dia disekap dipasangin bom sebadan-badan buat mancing Homelander. Pas si pahlawan udah datang, bukan nolongin malah ngobrol. Katanya si nenek sihir masih nyimpan kebohongan yang ngebikin Homelander gak respect lagi sampai bilang, lu mati gua party coy. Dan abis itu si nenek sihir dilaser sampai kepalanya bolong. Rencananya gak berjalan mulus. Billy pun ngebom rumah Madeline sekalian sama dia sendiri. Tapi anehnya dia masih hidup. Apa ini surga? Pagi bro. Gak disangka dia diselamatin Homelander dan dibawa ke depan rumah orang. Masih punya hati om. Ternyata rumah yang mereka datengin itu rumah persembunyiannya Becca selama ini. Homelander langsung nyamperin anak cowok yang ternyata hasil dia sama Becca. Sedangkan Billy melonggong liat istrinya yang sehat walafiat. Season 1 pun tamat. Season 1 ini endingnya ngegantung ya guys. Soalnya biar kalian nonton season 2-nya di channel Neri lagi. Kalau ada.